الحمد لله الذي وفق من شاء من خلقه بفضله وكرمه وخذل من شاء من خلقه بمشيئته وعدله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثل ولا ند له ولا حد ولا جثة ولا أعضاء له. أشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقاعدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فيا أيها الناس فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في محكم كتابه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان عنه كان سيئه أي عند ربك مكروها. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selalu mengkoreksi diri kita sendiri. Sudahkah kita benar-benar beribadah kepada Allah dalam hal apapun? Benar-benar kita telah melaksanakan perintah Allah, perintah yang bersifat pada Allah secara langsung atau yang bersifat hakul adami. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kali ini mari kita mengutip ayat Allah tadi, wala tamshi wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula wala tamshi fil ardi marha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula kullu zalika kana anhu sayyi'uhu inda rabbika makruha. Pada ayat ini ditegaskan bahwa seseorang akan dihisab atas pendengaran, penglihatan dan hatinya, sebagaimana ia akan dihisab atas seluruh anggota badannya, karena hati adalah pemimpin anggota badan. Maka perbuatan-perbuatan anggota badan mencerminkan apa yang ada di hati. Jika hati baik, maka anggota badan menjadi baik, dan jika hati rusak, maka rusak pula anggota badan. Hati tidak akan menjadi baik kecuali ketika bersih dari penyakit-penyakit dan disembuhkan dari penyakit-penyakit hati tersebut. Saudaraku yang dirahmati Allah, di antara penyakit hati yang dilarang dalam ayat tersebut adalah bersikap takabur terhadap para hamba Allah. Oleh karenanya, jangan sampai kita berjalan dengan gaya jalan penuh dengan kesombongan, karena kita tidak akan menembus bumi dengan injakan dan kuatnya pijakan kaki kita. Kita juga tidak akan mencapai ketinggian gunung dengan kesombongan. Kita tidak akan menyamai kekuatan dan kekokohan gunung tersebut. Saudaraku yang dirahmati Allah, takabur adalah seperti yang ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW, al-kibru batarul haqqi wa ghamdun nas. Takabur adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis ini, orang yang takabur ada dua macam. Pertama, seseorang yang menolak kebenaran yang disampaikan orang lain
padahal ia tahu bahwa kebenaran ada pada orang tersebut. Ia menolaknya karena orang yang menyampaikan kebenaran itu lebih muda darinya atau lebih rendah kedudukannya, sehingga ia merasa berat untuk mengikuti kebenaran itu. Padahal hadirin sekalian, Fir'aun tidaklah binasa kecuali karena sifat takaburnya. Fir'aun telah melihat sekian banyak mukjizat Nabi Musa alaihissalam, namun ia tidak beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Bahkan Haman, yaitu Perdana Menteri Fir'aun, ketika itu berkata pada Fir'aun, jika engkau beriman kepada Musa, maka engkau akan kembali menjadi hamba yang menyembah. Padahal selama ini engkau, wahai Fir'aun, sudah menjadi Tuhan yang disembah. Demikian pula Bani Israel yang diutus kepada mereka Nabi Isa alaihissalam. Setelah mereka melihat mukjizat Nabi Isa alaihissalam, tidak ada yang membuat mereka tidak beriman kecuali hanya sifat takabur mereka. Mereka selalu mengatakan bahwa jika mereka beriman, maka akan lenyaplah kehormatan dan kekuatan mereka. Demikian pula Abu Lahab dan tokoh-tokoh kafir Quraisy, setelah mereka melihat mukjizat Al-Quran dan mengakui bahwa Al-Quran tidak seperti puisi dan prosa yang mereka kenal, tidak ada yang membinasakan mereka dan membuat mereka tidak beriman kecuali hanya sifat takabur. Saudaraku yang dirahmati Allah, sedangkan jenis takabur yang kedua dari orang takabur adalah seseorang yang menganggap dirinya memiliki keistimewaan yang melebihi orang lain. Ia melihat dirinya dengan pandangan kesempurnaan dan penuh kebaikan. Ia lupa bahwa itu semua sejatinya adalah pemberian Allah kepadanya. Dengan itu ia lalu bersikap congkak kepada sesama hamba dan merendahkan mereka, karena menurutnya ia jauh lebih tinggi martabatnya, lebih banyak hartanya, atau lebih tampan daripada mereka. Saudaraku yang dirahmati Allah, merendahkan orang lain tidak hanya bisa dilakukan oleh orang kaya dan penguasa saja. Sebaliknya bisa juga dilakukan oleh siapapun. Seorang suami bisa saja merendahkan atau menganggap istrinya tidak memahami sesuatu persoalan, sehingga ia merendahkan istrinya dalam hatinya dan berperilaku sombong kepadanya tanpa ia sadari. Seorang ayah bisa saja menganggap anaknya lebih rendah darinya dalam pengetahuan dan pengalaman, sehingga ia merendahkan anaknya dalam hatinya tanpa ia sadari. Seorang guru pun bisa saja menganggap murid-muridnya berada di bawah dalam hal ilmu dan pemahaman, sehingga ia merendahkan mereka dalam hatinya tanpa ia sadari. Saudaraku yang dirahmati Allah, Allah telah melarang sifat takabur terhadap sesama. Saat mengisahkan nasihat Luqman kepada anaknya, Allah Ta'ala berfirman, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah engkau berpaling dari mereka dengan bersikap sombong. Menghadaplah kepada mereka dengan mukamu. Jangan engkau hadapkan kepada mereka separuh bagian mukamu dan pipimu, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang bersikap congkak dan sombong. Jangan engkau berjalan dengan gaya jalan yang penuh kesombongan, kecongkakan, dan rasa bangga diri. Kaum muslimin, saudaraku yang dirahmati Allah, virus takabur ini jangan sampai menyerang hati kita. Virus takabur ini jangan sampai merusak hati kita. Marilah kita berintrospeksi diri kita masing-masing, kita teliti hati kita masing-masing. Jika telah muncul sedikit saja virus menyombongkan harta pada hati kita, hendaklah kita mengingat Korun yang kunci gudang-gudang tempat penyimpanan hartanya baru bisa diangkat oleh sejumlah orang yang berbadan kuat. Bukankah ia dan seluruh hartanya dibenamkan ke dalam bumi? Kesombongannya tidak dapat menyelamatkannya.
Jika dalam hati kita telah muncul sedikit saja virus membanggakan kekuasaan dan jabatan yang kita miliki, hendaklah kita renungkan kisah Fir'aun pada akhir hayatnya tenggelam dan binasa di dalam air dan tidak bermanfaat baginya. Kerajaan apapun, pasukan-pasukan kaum muslimin, apakah pantas kita membanggakan kekuatan? Tidak, karena sakit gigi saja akan membuat kita terbaring tidak berdaya di tempat tidur. Apakah pantas kita membanggakan ilmu yang kita kuasai? Sangatlah tidak. Sungguh ilmu yang kita miliki bukanlah berasal dari diri kita pribadi, melainkan hasil jerih payah para ulama sebelum kita. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sama sekali tidak pantas menyombongkan dan membanggakan diri kita, karena pada hakikatnya permulaan diri kita adalah air mani yang sangat menjijikkan, dan akhirnya diri kita akan adalah seonggok bangkai. Sekuat apapun, sehebat apapun, sekaya apapun, sekuasa apapun, setinggi apapun jabatan seseorang, suatu saat nanti pasti akan binasa atau dikalahkan oleh kematian. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, seseorang yang selalu memantau dan mengawasi hatinya serta terus menerus berusaha untuk menghindari dari virus takabur, maka ia akan meyakini bahwa kecerdasan, ilmu, harta dan jabatannya sejatinya bukanlah berasal dari dirinya, tapi itu semua adalah karunia yang Allah anugerahkan kepada dirinya. Oleh karenanya hendaklah ia bersyukur kepada Tuhannya, mengasihi orang-orang yang di bawahnya, dan hendaknya bersikap tawaduk, rendah hati, karena tawaduk termasuk adalah jenis ibadah yang paling utama. Innakum latafuluna an afdalil ibadati at-tawaduk. Sungguh kalian telah melalaikan salah satu bentuk ibadah yang paling utama, yaitu tawaduk atau bersikap rendah diri. Nabi mengatakan demikian, wahai saudaraku sekalian, tidak lain karena banyaknya orang yang terserang virus takabur. Seandainya semua orang bersikap rendah hati, niscaya akan sirna dari tengah-tengah mereka sekian banyak kebencian dan permusuhan, akan hilang juga rasa lelahnya persaingan, upaya bermegah-megahan dan saling membanggakan diri, dan mereka akan menikmati apa yang telah Allah karuniakan untuk mereka. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.